Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan kata-kata bijak sahabat Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Kutipan sahabat Umar bin Khattab ini mengandung makna yang dalam tentang pentingnya pencegahan daripada penyesalan setelah perbuatan. Dalam konteks keagamaan, khususnya dalam Islam, konsep ini menekankan pentingnya menjaga diri dari perbuatan dosa. Karena konsekuensinya tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga di akhirat. Menjauhi dosa. Dalam Islam, dosa dianggap sebagai perbuatan yang melanggar perintah Allah dan ajaran Nabi Muhammad. Menjauhi dosa berarti aktif menghindari perbuatan yang dilarang, seperti berbohong, mencuri, atau berzina. Ini juga termasuk menghindari pikiran dan niat buruk yang dapat membawa seseorang kepada perbuatan dosa. Menjauhi dosa membutuhkan kesadaran dan kontrol diri yang kuat, serta pemahaman yang mendalam tentang apa yang dianggap sebagai dosa dalam Islam. Penyesalan. Penyesalan adalah rasa sakit atau kekecewaan yang datang setelah menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah salah satu berdampak negatif. Dalam konteks ayat ini, penyesalan tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga di akhirat. Saat seseorang dihadapkan pada akibat dari perbuatannya, penyesalan bisa sangat berat karena seringkali disertai dengan konsekuensi yang tidak dapat diubah atau diperbaiki. Perbandingan antara menjauhi dosa dan penyesalan. Kutipan ini menyarankan bahwa usaha untuk menjauhi dosa meskipun mungkin membutuhkan pengorbanan dan disiplin, pada akhirnya akan lebih ringan daripada beban emosional dan spiritual dari penyesalan. Ini karena penyesalan seringkali datang setelah fakta dan tidak dapat mengubah masa lalu, sedangkan menjauhi dosa adalah tindakan proaktif yang mencegah kerusakan moral dan spiritual sejak awal. Penerapan makna dari kutipan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini dapat diterapkan dengan cara-cara sebagai berikut. Pendidikan diri. Belajar dengan nilai-nilai Islam dan memahami batasan yang ditetapkan oleh agama. Kontrol diri. Mengembangkan kekuatan karakter untuk menahan godaan dan menghindari situasi yang dapat mengarah pada dosa. Refleksi. Meluangkan waktu untuk merenungkan tindakan dan memastikan bahwa mereka selaras dengan ajaran Islam. Doa dan istighfar. Memohon perlindungan dari Allah dan meminta ampunan jika tergelincir ke dalam dosa. Kutipan ini mengajarkan bahwa menjaga diri dari dosa adalah langkah yang bijaksana untuk menghindari rasa sakit dari penyesalan yang mungkin terjadi di masa depan. Ini adalah prinsip yang tidak hanya relevan dalam konteks agama, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan seperti hubungan interpersonal, karir, dan keputusan pribadi. Bagaimana kutipan ini relevan dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika sahabat santri membantu subscribe channel John Santri
karena subscribe merupakan ladang pahala bagi Anda. Kutipan menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan sangatlah relevan dalam kehidupan sehari-hari karena mengajarkan kita tentang pentingnya membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa cara kutipan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertama, pengambilan keputusan. Sebelum mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita. Ini membantu kita menghindari pilihan yang mungkin menyebabkan penyesalan di masa depan. Kedua, hubungan interpersonal. Dalam berinteraksi dengan orang lain, prinsip ini mengingatkan kita untuk berperilaku dengan cara yang menghormati dan tidak menyakiti orang lain, sehingga kita tidak perlu menyesali tindakan kita di masa depan. Ketiga, disiplin diri. Kutipan ini mendorong kita untuk mengendalikan nafsu dan keinginan yang mungkin membawa kita ke jalan yang salah. Dengan menjaga diri dari godaan, kita dapat menjalani hidup yang lebih tenang tanpa beban penyesalan. Keempat, pendidikan karakter. Mengajarkan prinsip ini kepada anak-anak dan remaja dapat membantu mereka mengembangkan karakter yang kuat dan membuat pilihan yang baik sejak dini, sehingga menghindari penyesalan di masa depan. Kelima, kesehatan mental. Menjauhi tindakan yang dapat menyebabkan penyesalan juga berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik, karena penyesalan seringkali dikaitkan dengan stres dan kecemasan. Keenam, pertumbuhan spiritual. Dalam konteks spiritual, menjauhi dosa dan mengikuti ajaran agama membantu kita tumbuh dan berkembang secara rohani, memberikan kedamaian batin dan kepuasan hidup. Apakah ada contoh nyata yang menggambarkan prinsip ini? Tentu ada. Banyak contoh yang nyata yang menggambarkan prinsip menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kehidupan sehari-hari. Pertama yaitu pengendalian diri dalam bisnis. Seorang pengusaha mungkin tergoda untuk mendapatkan keuntungan cepat dengan cara yang tidak etis, seperti memanipulasi harga atau penipuan. Namun, jika ia memilih untuk menjauhi tindakan tersebut, ia mungkin tidak mendapatkan keuntungan sebesar itu di awal. Tetapi, ia juga menghindari risiko kerugian reputasi, sanksi hukum, dan penyesalan yang mendalam di masa depan. Kedua, hubungan pribadi. Seseorang mungkin merasa marah dan ingin mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada pasangan atau teman saat konflik. Namun, dengan menahan diri dan memilih untuk tidak mengatakan hal-hal yang mungkin disesali nanti, hubungan tersebut dapat dipertahankan dan diperbaiki daripada rusak karena kata-kata yang diucapkan tanpa pertimbangan. Ketiga, media sosial. Dalam era digital, banyak orang tergoda untuk memposting komentar atau gambar impulsif di media sosial yang mungkin menyinggung atau tidak pantas. Menjauhi keinginan untuk memposting sesuatu yang kontroversial dapat menghindarkan seseorang dari penyesalan dan konsekuensi negatif seperti kehilangan pekerjaan atau merusak hubungan. Keempat yaitu pendidikan dan karir. Seorang siswa mungkin memiliki pilihan untuk mencontek selama ujian,
karena tekanan untuk mendapatkan nilai yang baik. Namun, dengan memilih untuk tidak mencontek, siswa tersebut menghindari risiko ditangkap atau dihukum dan merasa bersalah atas tindakan tidak jujur tersebut. Kelima, kesehatan dan gaya hidup. Menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau konsumsi alkohol berlebihan adalah contoh lain dari prinsip ini. Meskipun mungkin sangat sulit untuk menolak godaan tersebut, konsekuensi jangka panjang dari kebiasaan tersebut dapat menyebabkan penyesalan yang besar, seperti masalah kesehatan serius atau kerusakan hubungan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa menjauhi dosa atau tindakan negatif tidak hanya membantu kita menghindari penyesalan, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi kehidupan kita. Kutipan menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan, mengajarkan kita tentang hikmah atau kebijaksanaan dalam memilih tindakan yang benar dan menghindari yang salah. Hikmah dari kutipan ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Pertama adalah hikmah dalam menentukan pilihan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap pilihan yang kita buat dalam hidup memiliki konsekuensi. Dengan memilih untuk menjauhi dosa, kita memilih jalan yang mungkin tampak lebih sulit pada awalnya, tetapi pada akhirnya membawa kedamaian dan kepuasan batin. Ini adalah hikmah dalam memilih jalan yang benar meskipun terkadang berat. Kedua, hikmah dalam kesabaran. Menjauhi dosa seringkali membutuhkan kesabaran dan ketahanan terhadap godaan. Hikmah di sini adalah bahwa kesabaran akan membuahkan hasil yang lebih baik dan menghindarkan diri kita dari rasa sakit penyesalan yang bisa bertahan lama. Ketiga, hikmah dalam menghargai waktu. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kembali. Dengan tidak melakukan dosa, kita menggunakan waktu kita dengan bijak. Menghindari pemborosan waktu dalam penyesalan dan perbaikan yang mungkin tidak selalu mungkin. Keempat adalah hikmah dalam pembelajaran dan pertumbuhan. Kutipan ini juga mengajarkan kita bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Namun, belajar untuk menghindari kesalahan adalah hikmah yang lebih besar karena tidak hanya menghindari konsekuensi negatif, tetapi juga memperkuat karakter kita. Kelima, hikmah dalam kesehatan mental. Menjauhi dosa dan tindakan yang mungkin kita sesali kemudian dapat menjaga kesehatan mental kita. Penyesalan bisa menyebabkan stres dan kecemasan, sedangkan hidup tanpa penyesalan membawa ketenangan pikiran dan batin. Keenam, hikmah dalam hubungan sosial. Dalam berinteraksi dengan orang lain, menjauhi dosa berarti menjaga hubungan kita agar tidak tercemar oleh tindakan yang mungkin merusak. Ini adalah hikmah dalam memelihara hubungan yang sehat dan harmonis. Ketujuh, hikmah dalam kepemimpinan. Sebagai pemimpin, baik dalam keluarga, komunitas, atau pekerjaan, menjauhi dosa menunjukkan contoh yang baik dan membangun kepercayaan. Ini adalah hikmah dalam memimpin dengan integritas. Kedelapan, hikmah dalam ketaatan kepada Allah. Dari perspektif agama, menjauhi dosa adalah bentuk ketaatan kepada Allah.
dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hikmah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang pada akhirnya akan membawa berkah dan kebaikan dalam hidup kita. Secara keseluruhan, hikmah dari kutipan ini adalah tentang memilih jalan yang benar, menghargai waktu, belajar dari kesalahan, menjaga kesehatan mental, memelihara hubungan baik, memimpin dengan contoh, dan taat kepada Allah. Ini adalah prinsip-prinsip yang tidak hanya membantu kita menghindari penyesalan, tetapi juga membimbing kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat dan membantu kita memahami makna yang lebih dalam dari kutipan sahabat Umar bin Khattab tersebut, serta memberikan wawasan baru dalam perjalanan spiritual kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.